pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, tetap kita harus menjaga kesehatan supaya kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya, supaya tidak tertinggal ilmunya. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran, kemarin kita sudah belajar apa ya? Iya betul, kita kemarin sudah belajar mengenai senyawa alkana, di mana senyawa alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap tunggal. Kemarin kita sudah belajar mengenai sifat fisik, kimia, tata nama senyawa alkana. Nah, untuk senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 2 biasanya dikenal dengan sebutan apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ya, untuk itu pada hari ini kita akan belajar mengenai senyawa alkena, baik dari sifat fisika, sifat kimia, tata nama, dan kegunaan dari senyawa alkena ini. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran hari ini di mana kita akan belajar mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan pada rantai karbonnya. Kemudian yang kedua, kita dapat menuliskan rumus umum alkena berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul. Yang ketiga, kita dapat menentukan nama senyawa alkena sesuai dengan aturan IUPAC. Dan yang keempat, kita dapat menjelaskan sifat fisik, sifat kimia, dan kegunaan dari senyawa alkena itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak sendiri sudah mengetahui apa itu senyawa hidrokarbon? Saya tahu, Bu. Ya, Anda silakan. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Ya, betul sekali ya, Ana. Jadi senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi berapa kelompok berdasarkan panjang rantai karbonnya? Dibagi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Iya, betul sekali ya jawaban Ana. Ana sudah belajar berarti mengenai senyawa hidrokarbon ini. Ana tidak lupa ya setelah dijelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai senyawa alkena. Nah, sebelum masuk ke senyawa alkena ini, senyawa hidrokarbon itu sendiri merupakan senyawa yang paling sederhana yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen. Berdasarkan ikatan pada rantai karbonnya, hidrokarbon dibedakan menjadi 2, hidrokarbon tak jenuh dan hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh ini merupakan senyawa hidrokarbon ikatan tunggal, di mana yang kita sebut dengan senyawa alkana. Kemudian senyawa hidrokarbon tak jenuh ini merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3. Ikatan rangkap 2 biasanya kita kenal dengan sebutan alkena ini, dan ikatan rangkap 3 kita kenal dengan sebutan alkena. Nah, senyawa alkena ini sendiri merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Jadi atom karbon C-nya berikatan rangkap 2 dengan atom karbon C yang lain. Nah, kemudian ada rumus umum dari senyawa alkena ini. Rumus umumnya berupa CnH2n. Misalnya contohnya C2 berarti hanya 4. Nih, bisa kita lihat N di sini, kalau dia C-nya 2 berarti 2 dikali 2 ini ya. Jadi 4. Kemudian selanjutnya misalnya C4 berarti hanya 8. Iya, itu 8. Nah, kemudian ada sifat umum dari senyawa alkena itu sendiri. Di mana sifat umum dari senyawa alkena ini ia merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Kemudian sifat alkena ini disebut juga dengan olefin, di mana ia dapat sebagai pembentuk minyak. Dan sifat alkena ini hampir sama dengan alkana, namun yang ini lebih
Kemudian ada sifat lain, sifat fisik yang dapat kita ini seperti gas tidak berwarna, dapat dibakar, kemudian baunya yang khas dan eksplosif dalam udara. Nah, adapun kegunaan dari alkena itu sendiri, ia dapat digunakan sebagai obat bius apabila dicampur dengan O2. Kemudian dapat digunakan untuk memasak buah-buahan dan sebagai bahan baku industri plastik, karet sintetik dan alkohol. Nah, Ibu akan berikan contoh dari senyawa alkena ini. Contohnya seperti ini ya. CH3, CH2, CH, CH3. Di sini ada CH2, di sininya ada CH3. Nah, kita akan belajar mengenai tata nama senyawa alkena, di mana yang pertama ini rantai utama itu merupakan rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan nangkap. Nah, di sini bisa dilihat rantai yang terpanjang itu dan mengandung ikatan nangkap ada di yang ini. Ya kan, ini panjang ya. Kemudian penamaannya dimulai dari nomor cabangnya dulu, kemudian nama cabangnya, kemudian nomor lengkapnya dan nama senyawa alkenanya. Misalnya dari contoh yang diberikan ini nama alkenanya merupakan 3-metil. Ini ada 3-metil strip ya. Kalau angka dan huruf itu dibatasi oleh strip. Kemudian 3-nya etil. 3 etil, 4 metil, 1 pentena. Nah, kenapa dinamakan seperti ini? Bisa kita lihat rantai utama yang terpanjang dan mengandung ikatan nangkap ini dimulai dari yang ini karena ini terdekat dengan ikatan nangkapnya. Jadi harus yang terdekat dengan ikatan nangkap. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, di nomor 3 ini ada 2 atom C. Kalau 2 atom C itu namanya etil. Sedangkan di nomor 4 ini ada 1 atom C, maka dinamakan metil. Dan ikatan nangkapnya ada di atom C nomor 1. Dan ini karena mengandung 5 atom C dalam satu rantai ini, 1, 2, 3, 4, 5, maka dinamakan pentena. Kalau alkana itu nama belakangnya ana, jadi pentana. Sedangkan ini alkena jadi pentena. Nah, sampai sini paham? Ya. Jadi senyawa alkena ini bisa dilihat ya, contoh dari senyawanya itu kalau dia alkena itu nama ujungnya diganti jadi ena, dan alkena ini bisa dilihat cirinya ada ikatan nangkap duanya. Kalau kemarin kita belajar alkena itu ikatan nangkapnya satu tunggal, jadi nggak ada 2 gitu. Sedangkan kalau yang 3 itu namanya alkena. Nah, mengerti anak-anak? Mengerti. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bu. Ya, silakan anak. Bagaimana bisa didapat rumus tersebut? Rumus umum dari yang CN2 ini. Ya. Ini Ibu buatin dulu ya. Ini rumus umumnya. Rumus umum. Nah, rumus umum senyawa alkena ini didapat dari diamati pada deret homolog alkena, di mana bahwa pada setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya itu bertambah sebanyak CH2. Nah, jadi dengan melihat selisih antara anggota yang satu ke anggota berikutnya pada deret homolog alkena tersebut, maka dapat didapat rumus umum seperti berikut: CnH2n. Kan itu selisihnya CH2 ya. Nah, kayak yang dibilang tadi kan 2 dikali n. Misalnya kita punya C-nya 3. Berarti K-nya berapa? Nah, karena kan
dengan 2N. Dari N-nya dari yang ini. Begitu anak. Paham? Iya. Nah, sekarang Ibu akan berikan lembar soal yang harus kalian kerjakan, diskusi dengan teman sebangku ya. Nih. Diskusi dengan teman sebangku ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi. Silakan Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan contoh dari senyawa alkena. Siapa yang mau maju ke depan? Saya. Silakan anak. Boleh dihapus dulu aja. Ya, berdiri dulu di depan anak. Ada boleh dijelaskan kepada teman-temannya ini nama senyawanya apa dan kenapa? So, Senyawanya adalah 3-metil 1-propena. biar teman-teman ingat. Yang keras ya suaranya anak. Nama senyawanya adalah 3-metil 1-propena. Karena namanya jadi atom C nomor 3. Lalu rantai tingkatan rangkapnya jadi nomor atom 1. Dan rantai utamanya terdapat 3 atom C. Maka disebut propena. Ya, betul sekali ya anak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu anak yang bisa menjawab memberikan contoh ya. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, jadi jawaban dari anak ini betul ya. Salah satu contoh dari alkena ini. Selanjutnya dari kegiatan pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang didapat pada pembelajaran hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Najwa. Jadi senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Berdasarkan ikatan pada rantai karbonnya, hidrokarbon dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Iya, betul sekali Najwa ya. Sudah mampu memberikan kesimpulan. Jadi pembelajaran hari ini mengenai senyawa alkena semuanya sudah paham? Ya, bila ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, bisa nanti kita diskusi di lain waktu ya, karena waktunya terbatas dan pelajaran lain sudah menunggu. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti lembar kerja yang diberikan itu dikumpulkan minggu depan ya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung minggu depan. Nanti itu dikerjakan di rumah, diisi jawabannya, nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Silakan kayaknya disiapkan lagi. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.